بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah yang pertama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah sholat Jumat. Dan insya Allah semoga kita semuanya siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah untuk tetap istiqomah menjadi umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita masing-masing. Yang berikutnya, khotib berpesan kepada diri khotib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sekuat tenaga menjalankan apa yang menjadi perintahnya, dan dengan sekuat tenaga pula menjauhi apa yang menjadi larangannya. Dan Allah telah memberikan titah kepada kita di dalam Al-Quran untuk janganlah sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di setiap Jumat ini kita diwajibkan untuk menjalankan rangkaian ibadah salat Jumat, di mana ada khotbah, yang mana intisari dari khotbah tersebut adalah pesan takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa inilah yang di dalam beberapa ayat Al-Quran itu dijelaskan maknanya, dan salah satu atau salah dua dari makna tersebut ada dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang sudah khotib bacakan dalam mukadimah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang kalian perbuat untuk hari esok di akhirat. Apa yang kita perbuat, apa yang kita semua perbuat, kita perhatikan untuk hari esok di akhirat.
Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya terhadap apa yang semua kalian kerjakan, Allah Maha mengetahui, Allah Maha teliti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Makna yang pertama bahwa kita diminta untuk selalu mengkaitkan, selalu menghubungkan, selalu mengkorelasikan apa yang kita lakukan dengan apa bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah besok, dikaitkan dengan bagaimana hisab kita besok di yaumil akhir. Kita diminta untuk selalu berpikir tentang sebab dan akibat. Kalau aku berlaku seperti ini, akibatnya besok seperti ini. Kalau aku berlaku seperti ini, berarti besok pertanggungjawabannya seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika di dunia ini saja kita memberlakukan sebab dan akibat, maka insya Allah peluang untuk berhasil, peluang untuk selamat itu lebih besar. Saya naik motor. Kalau saya naik motor ngebut, ugal-ugalan, banter, sembrono, maka peluangnya untuk celaka itu besar. Tapi kalau saya naik motor hati-hati, mengikuti tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas, tidak sembrono, insya Allah peluangnya untuk selamat lebih besar. Pasti selamat? Tentu saja tidak. Di dunia ini tidak ada yang pasti. Tapi peluang itu juga. Itu di dunia. Apalagi kemudian setiap gerak dan langkah kita, setiap perilaku kita, kita kaitkan dengan apa besok yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inilah yang diminta dalam surat Al-Hasyr ini ya, tentang takwa. Kita diminta selalu mengkaitkan apa yang kita lakukan dengan hisab besok di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Intisarinya adalah kehati-hatian. Intisarinya adalah menjauhi sikap gegabah dan kesembronoan. Sebagaimana Umar ketika berdialog dengan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, berdialog berkaitan dengan takwa, Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Wahai Ubay, apa itu takwa?" Lalu kemudian Ubay balik bertanya, "Bagaimana pendapatmu jika kamu berjalan di kegelapan malam dan di depan kamu banyak sekali duri?" Maka Umar menjawab, "Saya akan berjalan dengan hati-hati." Maka kemudian Ubay mengatakan, "Itulah hakikat takwa, berhati-hati." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu masih dalam ayat yang sama Allah berfirman, "Wattaqullah," dan bertakwalah kepada Allah. "Innallaha khabirun bima ta'malun." Sesungguhnya terhadap apa yang kalian kerjakan Allah Maha menyaksikan. Ini yang kedua. Artinya kita menanamkan dalam diri kita untuk menyadari sepenuh hati bahwa Allah itu menyaksikan apa yang kita lakukan. Ini penting ya. Orang berbuat jahat karena tidak sadar bahwa dia diawasi. Orang berbuat kedoliman karena dia merasa tidak ada yang tahu. Dengan penemuan ya teknologi CCTV kamera ini menyadarkan kita bahwa itulah bentuk pengawasan. Saya sering mengatakan di minimarket saja untuk keamanan di kacanya ditulis tempat ini diawasi kamera CCTV, setiap kejahatan akan dilaporkan ke kepolisian. Cukup, tidak perlu satpam. Orang berpikir, kenapa? Karena ada pengawas. Karena setiap tindakan apapun maka akan ketahuan. Itu baru kamera CCTV. Sementara kamera CCTV tidak bisa tembus benda padat, tidak bisa membaca niat. Contoh yang lain lagi, ketika ujian ada kecenderungan, tidak ada pengawasnya, kecenderungan, keinginan orang kemudian berbuat curang, berbuat tidak jujur. Saya menyaksikan sendiri bagaimana
anak saya sendiri ketika tahun kemarin di kelas 6 itu TUC. TUC itu ada 2 kamera. Yang satu dia mengerjakan, yang satu kamera ini sebagai seolah-olah mengawasi dia. Di situ hanya ada suara Pak Guru dan Bu Guru yang saya yakin tidak hafal 30 anak lebih di kamera tersebut. Tapi suara ini hanya ingin mengesankan bahwa mereka dalam pengawasan. Mbak, jangan tolah-toleh. Padahal tidak ada mbak yang tolah-toleh, tapi semua merasa terawasi. Mbak, jangan menghadap ke kanan. Tidak ada yang menghadap ke kanan, tapi mereka merasa, oh, ini diawasi. Saya menyaksikan anak saya tidak berani nanya sedikit pun. Kenapa? Merasa terawasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah makna takwa yang kedua. Kita menanamkan kepada diri kita bahwa apa yang kita lakukan Allah mau menyaksikan. Kalau CCTV tidak tembus benda padat, kita sembunyi atau menyamar, CCTV tidak tahu. CCTV tidak bisa membaca niat kita, rencana kita. Allah Maha tahu. Nah, jika itu kita tanamkan, insya Allah peluangnya kita untuk selamat, insya Allah itu juga akan besar. Termasuk juga nanti akan insya Allah ringan hisab kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya dan bisa memberikan bahan renungan bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Al-Asr yang artinya bismillahirrahmanirrahim, demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka yang menasihati dalam kebaikan, dan mereka yang menasihati dalam kesabaran. Dan di khutbah kedua ini marilah kita mendoakan segenap umat muslimin dan muslimat di dunia ini agar senantiasa diampuni dosa-dosanya dan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar. Aqimissalah.